Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin yang saya hormati, semua keluarga besar Manakiban Online Internasional Subuh yang Allah muliakan, yang insya Allah Allah banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita tabaruk kitab Miftahus Sudur. Saya akan membacakan kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Isma' kalami wa'mal bih. Nampaknya paragraf ini memberikan satu fokus kita sebagai murid-murid untuk apa? Untuk mendengarkan suara guru kita. Dengarkan suara gurumu, seolah-olah begitu kalimatnya. Karena selama ini banyak yang kita dengar. Banyak sesuatu yang kita perdengarkan, mendengarkan dari selain guru. Maka dengarkan gurumu. Isma kalami, dengarkan perkataanku, kata Abah. Wa'mal bih, dan amalkanlah. Jadi setelah dengarkan, amalkan. Karena apa? Perkataan guru adalah fa'innahu yukhmidu naro toma'ika wa yaksiru syaukata nafsika. Perkataan seorang guru dalam hal ini adalah guru mursyid. Karena kita penting punya guru mursyid. Ada orang yang mengatakan tidak penting, ini berbahaya sekali. Bahwa kita penting sekali mempunyai guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Dengarkan perkataannya dan amalkan, maka kalau kita mendengarkan dan mengamalkan apa yang dikalamkan oleh Syekh Mursyid, maka jelas di sini dikatakan bahwa ini akan memadamkan api keserakahan. Nah, namanya serakah ini luar biasa. Namanya keinginan ini luar biasa. Kalau kita nggak hentikan, kita nggak kendalikan, maka tidak pernah akan puas. Dan tanpa terasa waktu habis. Kita boleh memiliki banyak hal, kita boleh memiliki semua keinginan. Keinginan itu penting, himmah. Tetapi kalau kita nggak kontrol, nggak dikendalikan, ini sangat berbahaya. Apalagi yang sifatnya duniawi. Nah, maka ketika kita mendengarkan kalam guru, kemudian kita mengamalkannya, ini yang akan memadamkan api keserakahan kita semua. Dan juga memecah dari nafsu-nafsu kita semua. Jadi yang berbahaya itu ketika kita tidak bisa mengendalikan keserakahan kita dan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita, keserakahan kita, wanting kita yang sifatnya materialistik, ini akan menghancurkan kehidupan kita. Tiada lain caranya apa? Dengarkan perkataan guru dan amalkan. Selanjutnya pengarsa Abah mengatakan bahwa la tahdur. Jangan kau hadir maudian di tempat tasuru fihi naru tab'ika. Fayah roba baitu dinika wa imanika. Bisaurit tab'i wal hawa wasyaiton. Kata Abah di dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Ano mengatakan bahwa apa? Janganlah kau hadiri satu tempat yang dapat menyalakan keserakahanmu. Lingkungan, komunitas, tempat, pertemanan yang menjadikan kita akhirnya serakah. Mungkin di sini kalau kita lihat kalam pengarsa Abah awas apa? Partai. Bisa jadi itu tempat yang menjadikan nyala api keserakahan kita, terbakar keserakahan kita. Di situ kekuasaan ada, di situ kebendaan ada,
wanita ada, semua ada. Serakah gitu. Tidak hanya kita memenuhi kebutuhan yang kita inginkan saja. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan pun kita ambil, itu serakah. Maka terjadilah korupsi, terjadilah markup anggaran dan lain sebagainya. Nah, maka itu tempatnya keserakahan. Maka kata Abah, jangan kau hadiri satu tempat yang dapat menyalakan api keserakahanmu. Karena kita betul-betul bertasawuf ini tidak hanya kita rapihkan pikiran kita, tidak hanya kita rapihkan fisik kita, tetapi merapihkan kolbu kita. Di luar sana orang enggak menjadi penting merapihkan kolbu. Dan memang tidak ditemukan siapa yang merapihkan kolbu. Kita ini bertoriko sedang dirapihkan kolbu kita. Sedang dibenerin kolbu kita. Sedang dicuci, dibersihkan kolbu kita. Dari apa? Yang tadi. Dari keserakahan. Dari hawa nafsu. Maka kita betul-betul dijaga oleh guru. Digenggam oleh guru. Kolbu kita dijaga untuk menjadi baik. Kolbu kita dijaga untuk menjadi bersih. Maka jangan dikotori dengan keserakahan-keserakahan dengan cara kita hadir atau masuk pada lingkungan atau organisasi yang di dalamnya ada keserakahan-keserakahan. Kenapa? Karena jelas kata Abah, kelak agama dan imanmu akan roboh. Karena di dalam organisasi itu, di dalam kelompok itu, di dalam lingkungan itu, di dalam tempat itu, ada ledakan-ledakan tabiat buruk, hawa nafsu, dan setan. Masya Allah. Ada lingkaran hawa nafsu, ada lingkaran setan, ada lingkaran akhlak yang tidak baik. Tidak menghargai orang, merendahkan orang, tidak mendahulukan kepentingan orang lain, lebih pada kepentingan kelompoknya, dan seterusnya. Ini berbahaya sekali. Nah, artinya Abah mewarning kepada kita semua sebagai muridnya adalah hati-hati bahwa sekuat apapun agama kita, sekuat apapun iman kita, akan roboh ketika kita masuk pada lingkungan yang di dalamnya ada tabiat buruk, yang di dalamnya ada hawa nafsu, yang di dalamnya ada setan. Maka ada satu perkataan bahwa setan yang berbahaya itu adalah setan yang berbentuk fisik gitu. Berbentuk manusia. Pribadinya, dirinya manusia, tapi wajahnya manusia, fisiknya manusia, tapi kepribadiannya sudah kepribadian setan. Karena tadi, tabiat buruk, hawa nafsu, dan setan. Kemudian, kalau demikian apa yang terjadi? Fayadhaba bidinika wa imanika wa yaqonika. Maka yang terjadi adalah, kalau kita masuk pada tempat, lingkungan, organisasi yang di dalamnya ada keserakahan, ada hawa nafsu, ada tabiat buruk, yang terjadi adalah menyirnakan agama kita, iman kita, dan keyakinan kita. Na'udzubillah. Kebayang kalau seandainya kita sehebat apapun, setenar apapun, sekeren apapun, seviral apapun, tapi agama kita sirna, iman kita sirna. Kenapa? Karena sudah tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sudah tidak bisa membedakan kepentingan ini untuk umat atau tidak. Sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan kerakusan. Sudah tidak bisa membedakan mana jujur dan bohong. Mana demi rakyat dan bukan rakyat. Ini apa? Karena sirna agamanya, sirna imannya pada kolbunya. Keyakinan kepada Allah bahwa Allah mengawasi sudah sirna. Dia melakukan segala macam cara, hawa nafsunya, tabiatnya, keserakahannya. Dia sudah tidak yakin adanya Allah. Buktinya mereka melakukan. Kalau mereka meyakini apa yang terjadi, mereka merasa diawasi Allah. Ada Allah di situ, ada halal haram, jelas. Tetapi sebaliknya segala macam cara, baik halal dan haram dilakukan, itu keserakahan.
lingkaran setan, hawa nafsu. Dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan seperti itu, menindas, memakai dana anggaran segala macam itu karena tidak meyakini akan adanya Allah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, jadi inilah Miftahus Sudur yang Abah nasihatkan kepada kita semua untuk dengarkan kalamnya, kemudian amalkan. Jadi kalau hari ini kita sudah mendengarkan kalamnya, ya termasuk ke saya, ke kita semua. Karena ini berlaku untuk murid-murid Abah. Kalam itu bisa jadi adalah perkataan langsung guru kepada kita semua. Bisa jadi bentuknya adalah maklumat. Kalam itu bisa jadi bentuknya adalah ceramah-ceramah ketika beliau memberikan nasihat kepada manakib. Atau ketika kita semua suhbah. Atau semua kalam yang ditulis oleh beliau itu adalah kalamnya. Ketika kita ingin mendengarkan suara Aba Anom, maka dengarkanlah Miftahus Sudur. Ketika kita ingin mendengarkan suara Aba Aos, maka dengarkanlah Fadhilus Syuhur dan kitab-kitab lainnya. Demikian sabda-sabdanya, demikian maklumat-maklumatnya. Dan hari ini kita sedang mendengarkan kalam daripada Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, Abah Anom melanjutkan, la tasma' kalama haula'i al-munafiqin al-mutasonni'in al-muzakhrifin. Jangan kau dengarkan orang-orang munafik yang berpura-pura, kata Abah. Karena hari ini banyak yang kita dengarkan dari orang-orang munafik. Antara perkataan, perbuatan tidak sama. Kalau hari ini kita bicara dakwah, bicara ceramah, asal dia mau belajar Bapak Ibu ikhwan akhwat, semua orang bisa ceramah. Semua orang bisa memberikan tausiah. Semua orang bisa memberikan fatwa. Semua orang bisa memberikan nasihat. Semua orang bisa memberikan pidato. Apalagi ada dilatih cara berpidato, cara berretorika, cara berceramah. Tapi kita ingat di sini, itu semua hati-hati. Karena apa? Tidak murni. Bisa jadi adalah kita mendengarkan orang-orang munafik yang berpura-pura saja memakai topeng palsu. Padahal yang terjadi apa? Fa innat tab'a yaskunu ila kalamin muzakhrofin musonnain ahwasa. Jadi bisa jadi yang kita dengar itu walaupun perkataannya bagus, ceramahnya bagus, dia hanya berpura-pura. Kenapa? Karena tabiatnya buruk. Semua perkataannya dihiasi dengan kepalsuan-kepalsuan. Nah, seperti Abah mengatakan kajini fatirin bila milhin yu'zi batna akilihi wa yahdimu baitahu. Seperti kalau orang berkata hebat, keren, bagus, tapi penuh dengan kepalsuan, maka ini adalah sebenarnya dia berpura-pura baik, padahal tidak baik. Maka Abah mengilustrasikan seperti adonan roti yang belum masak tanpa garam. Dan ini membahayakan bagi perut orang yang memakannya, kata Abah. Menghancurkan lambungnya. Nah, jadi kalau seandainya orang-orang munafik yang kita dengar adalah apa? Ini berbahaya. Kenapa? Karena seperti kita makan roti yang belum masak tanpa garam, kita makan, maka rusaklah lambungnya. Nah, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan, maka Abah mengatakan al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu itu harus diambil dari mulut para tokoh. Nah, hari ini kita, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk kita mungkin banyak mendengarkan ilmu bukan dari tokoh gitu.
Ya bolehlah itu sebagai pengetahuan, tidak apa-apa. Tapi jangan menjadikan ilmu. Kenapa? Karena jelas kata Abah, ilmu ini harus diambil dari mulut para tokoh. Tokoh apa? Nah, di sini Abah mengatakan la minas suhuf. Jangan hanya dari buku, apalagi dari TikTok, apalagi dari YouTube, apalagi dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya siapa tokoh itu. Ada satu postingan, ada satu tulisan, akhirnya dijadikan ilmu, referensi, dan merusak keyakinan kita, merusak keimanan kita. Jadi, dengarkan siapa yang berbicara, dari tokoh atau orang munafik atau nggak jelas. Nah, disinilah kita hati-hati. Maka ilmu itu harus diambil dari mulut para tokoh, bukan dari yang lain, termasuk dari referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tokoh itu siapa? Min haula irrijal, yaitu mereka adalah ar-rijal, laki-laki, hum rijalul haq azza wa jalla al-muttaquna at-tarikunal warithuna al-arifuna wal amilunal mukhlisun. Tokoh itu adalah orang yang berjuang membela agama Allah, yang bertakwa, meninggalkan maksiat, mewarisi akhlak Rasulullah SAW, telah mencapai arif billah, ma'rifatullah, dan mengamalkan ilmunya, dan juga mukhlis. Masya Allah, ini jelas. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, artinya ketika kita memanggil ilmu, mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu, mengambil ilmu, selayaknya kita harus dari tokoh. Tokoh itu apa cirinya? Adalah dia bertakwa kepada Allah. Dia berjuang membela agama Allah. Jadi kalau dia hanya bisa berkata, kemudian dia memberikan yang sangat dalam kepada kita dan berpengaruh kepada kepribadian kita, hati-hati. Jangan-jangan dia sendiri tidak melakukannya. Jangan-jangan tidak bertakwa. Jangan-jangan dia hanya tidak berjuang membela agama Allah. Apalagi sekarang banyak konten kreator yang memang tujuannya adalah konten kreator, bukan berdakwah. Apalagi pribadinya membela agama Allah atau bertakwa. Seolah-olah hari ini berdakwah, mengajak kebaikan karena kepentingan konten kreator. Satu saat bisa berbalik demi konten kreatornya, apapun yang dilakukan, walaupun bertentangan, maka dia lakukan. Itulah konten kreator. Karena tujuannya adalah konten kreator. Nah, maka kita ambil ilmu itu dari tokoh yang berjuang membela agama Allah. Kita lihat Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Aus. Sepanjang hidupnya berjuang untuk membela agama Allah. Lillahi kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah. Kapanpun, dimanapun, mulutnya, fisiknya, pikirannya, perasaannya, semuanya untuk la ilaha illallah. Habiskan waktunya untuk la ilaha illallah. Itu guru kita. Maka itu kita harus ambil. Kita lihat siapa sih yang bicara. Kalau yang berbicara untuk dari orang yang bukan membela agama Allah, ya hati-hati. Apalagi yang tidak bertakwa. Jelas kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Ketika kita melakukan talqin zikir, itulah kalimat takwa. Guru kita adalah orang yang memberikan takwa, kalimat takwa kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Nah, maka jelas Abah Anom, Abah Aus, Abah Sepuh, dan seluruh guru-guru silsilah sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tokoh-tokoh yang berjuang membela agama Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan tentu meninggalkan maksiat. Nah, jangan sampai kita mendengarkan yang dia sendiri tidak melakukannya, tidak meninggalkan maksiat. Yang selanjutnya apa? Mewarisi akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang mahal. Salah satunya adalah akhlak. Maka yang kita ikuti adalah akhlak. Bukan keturunan Nabi, tapi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau semua kita wajib hormati yang namanya manusia, yang lebih tinggi kita hormati, yang lebih bawah kita hargai, sesama kita toleransi. Tetapi di sini adalah yang mewarisi akhlak para nabi. Kemudian tidak hanya itu apa? Telah mencapai ma'rifatullah. Kemudian apa lagi? Mengamalkan ilmunya. Apa yang dikatakan diamalkan. Jadi tidak hanya bicara, tetapi mengamalkannya.
dan juga mukhlis ikhlas. Jadi kalau kita simpulkan, ini susah mencarinya. Orang yang harus kita dengar tokoh itu. Nah, kita bersyukurlah bahwa kita sudah dipertemukan oleh Allah untuk mendengarkan mulut para tokoh itu, yaitu para silsilah. Mulut tokoh kita yang sekarang 38 pengersa Abah. Kita dengarkan. Kenapa? Karena beliau bertakwa kepada Allah. Karena beliau berjuang membela agama Allah. Karena beliau meninggalkan maksiat. Karena beliau mewarisi daripada silsilah akhlak para nabi. Beliau juga ma'rifatullah, mengamalkan ilmunya sepanjang hayatnya dan juga mukhlis. Maka kita dengarkan. Nah, maka jelas bahwa apa? Bahwa ma huwa ghairut taqwa hawasun wa batilun. Apapun selain takwa adalah bodoh dan batil. Jelas. Al wilayatu lil muttaqina dunyan wa akhirah. Al asasu wal bina'u lahum dunyan wa akhirah. Nah, kewalian diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita kadang terkecoh dengan konten kreator lagi. Ini wali Allah. Kenapa? Karena nggak pernah sholat. Karena pakaiannya compang-camping. Karena pakaiannya. Ya Allah, wallahu a'lam. Kita yang jelas-jelas sajalah. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Wali Allah itu adalah orang yang mengamalkan sholat. Kadang, ya kita nggak tahu tiba-tiba orang bertahun-tahun tidak sholat, compang-camping gitu ya. Ini wali Allah, ya wallahu a'lam. Yang jelas, kita mah nyata-nyata saja diajarkan. Kata Abah, wali Allah itu adalah orang yang ditalkin, orang yang talkin zikir. Artinya orang yang bertakwa, artinya orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Wali Allah itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itulah wali Allah, gitu. Karena kalau kita bicara karomah, bisa jadi itu adalah pertolongan yang seolah-olah karomah, ada kehebatan, mukjizat, keajaiban. Bisa jadi datangnya dari setan, kita nggak tahu. Tetapi kalau di sini bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah yang sebenarnya. Dia sholatnya awal waktu, qiyamul lailnya bagus, hatinya selalu ingat kepada Allah, berzikir la ilaha illallah. Itulah wali Allah. Jadi jelas, apapun selain takwa, kata Aba Anom dalam Miftahus Sudur, adalah bodoh dan batil. Kewalian diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Kewalian adalah pondasi dan bangunan mereka di dunia dan akhirat. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah kita mesti mengikuti apa yang dikatakan Syekh Mursyid guru kita. Dengarkan suara guru kita, kemudian amalkan. Kenapa? Karena beliau adalah wali-wali Allah. Kenapa wali Allah? Tadi karena bertakwa kepada Allah. Kenapa bertakwa kepada Allah? Karena punya kalimat takwa. La ilaha illallah. Terus beliau-beliau itu dalam rangka apa? Mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya melalui kitab Miftahus Sudur karomah barokah Aba Anom, Aba Aos untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi